Selamat siang, Bu. Selamat siang. Hari ini saya mohon izin waktunya dari Ibu. Saya ingin mewawancara Ibu mengenai nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Di sini untuk pertama kali perkenalkan, nama saya Paulina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang yang berasal dari SD Negeri 126 Palembang. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Paulina, Ibu nama Haja Niswaini Kodi SDSI selaku pimpinan instansi SD Negeri 126 Palembang. Ibu bersedia apapun yang akan ditanya, selagi Ibu bisa bantu jawab, akan Ibu bantu jawab. Kalau memang Ibu tidak mampu menjawab, akan kita kerjakan atau kita sama-sama diskusikan. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan seputar tentang mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yaitu kepala sekolah. Untuk pertanyaan pertama, Bu, selama ini Bu, bagaimana sih cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah ini? Ya, yang pertama sekali saya memanggil pihak yang terlibat. Siapa yang terlibat dalam hal ini, misalnya guru atau siapalah yang berhubungan dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Terus tuh meminta masalah ini diselesaikan melalui diskusi bersama-sama agar dilema ini tidak berlarut-larut dan istilah kata orang tidak berkepanjangan. Jadi harus kita selesaikan dengan lugas, tuntas, dan tepat. Baik, berarti intinya adalah kita sebagai kepala sekolah harus melibatkan semua guru ya Bu ya untuk menyelesaikan suatu masalah agar masalah tersebut tidak berlarut-larut seperti itu ya Bu. Kemudian selama ini Bu, bagaimana sikap Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana misalnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau mengambil keputusan, mencari informasi, kita sebagai seorang pemimpin itu kita tidak bisa berdiri di pihak kiri dan kanan. Kita harus berdiri di pihak di tengah-tengah. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai pemimpin, kita harus mencari fakta yang sebenarnya, mencari data-data yang sebenarnya, yang konkret, yang tidak menyalahkan salah satu. Dan berakhir, kita panggil masing-masing pihak agar bertemu dan tepat sasaran yang akan kita cari informasi. Berarti di sini kita harus mencari tahu dulu ya Bu informasi, jangan langsung mengambil keputusan ya. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu lakukan selama ini dalam mengatasi pengambilan keputusan seperti itu? Ya, kalau pertama sekali untuk mengambil suatu keputusan permasalahan, kita memanggil dulu. Kita panggil dulu agar kita menemukan titik temu, menggali informasi dari berbagai pihak, tapi tidak memihak ke sana dan ke sini. Mengadakan pertemuan dengan guru-guru atau kategori rapat kecil, bisa jadi rapat besar kalau memang diperlukan. Melakukan refleksi atau mengadakan penemuan permasalahan. Terus kalau semua itu sudah kita dapat, setelah selesai permasalahan, sudah yakin kita dapatkan hasilnya baik, barulah kita mengambil suatu keputusan. Berarti hebat ya Bu ya. Ibu sudah mengambil langkah-langkah yang tepat. Tadi katanya memanggil pihak-pihak yang terlibat dulu, terus mencari informasi, kemudian mengadakan rapat ya Bu ya, kemudian melakukan refleksi. Berarti intinya di sini Ibu
berkolaborasi dengan sesama guru seperti itu ya Bu ya. Harus seperti itu. Iya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang Ibu ambil untuk kasus dilema etika yaitu kita mengambil pihak, kita berkomunikasi, berkolaborasi, terus membuat ruang kolaborasi atau ruang refleksi. Jadi kita gunakan, misalnya kita membentuk dalam 1 minggu itu ada hari yang ditentukan untuk kita mengambil keputusan refleksi, mengajak kawan-kawan menyampaikan unek-unek kata Oke, berarti Ibu menyediakan ruang kolaborasi pada waktu tertentu seperti itu ya Bu ya. Kemudian hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan itu banyak. Semua dilema, apalagi berurusan dengan etika, itu penuh sekali dengan tantangan. Tidak mudah untuk kita mengambil suatu keputusan yang baik. Sebelum kita mengambil keputusan, makanya kata saya tadi, kita mengambil data yang akurat. Sehingga apa yang kita lakukan itu tidak membuat pihak sana dan pihak sini atau pihak A dan B itu terrugikan oleh perbuatan itu. Oleh sebab itu, makanya kita sekolah selalu memberikan persepsi di antara semua rekan kerja. Jadi kita selalu komunikasi. Itu sebabnya Ibu sering adakan komunikasi dengan guru, Ibu bertanya apa keluhan dan lain sebagainya. Kuncinya adalah komunikasi, keterbukaan dan komunikasi. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa sih yang Ibu jalankan? Kita lihat prosedurnya. Kalau memang prosedur itu sifatnya pendek atau jangka pendek, itu kita selesaikan di waktu yang sesingkat-singkatnya. Kalau ruangan ya pasti kalau memang sifatnya prinsip, Ibu akan mengambil ruangan tertentu. Karena sifatnya kita harus memikirkan perasaan orang lain. Jadi kita kalau mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan suatu keputusan, boleh kita laksanakan sesegera mungkin agar kegiatan itu atau permasalahan itu tidak berlarut-larut. Boleh kita mengambil keputusan dengan mencari data yang akurat, tapi saat kita memanggil yang bersangkutan atau yang punya permasalahan itu di ruang tertentu sehingga tidak merusak citra atau nama baik sahabat atau teman kita bersama. Berarti kalau misalnya masalah itu dengan orang itu, berarti kita bicaranya empat mata seperti itu ya, bukan di ruang terbuka. Ya, jangan biasakan mempermalukan orang. Iya benar, setuju. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa sih Bu yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau Ibu pribadi sih untuk dalam mempermudah kasus dilema etika ini, yang pasti kita sebagai pemimpin jangan biasakan menerima cerita dari orang yang belum menjadi bukti. Jadi kita harus yakini diri kita bahwa kita pemimpin yang baik, tidak menerima masukan siapapun kecuali itu memang data yang akurat yang kita lihat. Iya, berarti kita harus konfirmasi dulu Bu ya kebenarannya bagaimana, jangan konsekuen. Jadi jangan terima masukan dari orang lain karena di balik semua itu ada musuh yang terselubung yang mungkin mereka ingin menutupi permasalahan. Nah, kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini?
Ya, yang Ibu ketik sih permasalahannya ya sebagai seorang kepala sekolah, sehebat dan sepintar apapun kepala sekolah itu tidak sempurna. Dan kepala sekolah itu pasti punya kesalahan. Makanya seorang kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan sepihak tanpa ada bukti yang nyata, tanpa ada data-data yang akurat, dan tidak boleh dalam mengambil suatu keputusan pilih kasih. Siapapun dia, teman, sahabat, anak ataupun siapa, kita harus cari data yang terbaik, yang benar itu harus kita benarkan, yang salah juga harus kita perbaiki. Iya, benar. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran itu harus adil ya Bu ya, tidak pilih kasih dengan antara satu dengan yang lain. Nah kemudian Bu, ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk saya jika saya nantinya kedepannya itu menjadi seorang pemimpin pembelajaran seperti itu? Pesan saya, suatu saat kalau Ibu Paulina memang menjadi pemimpin pembelajaran seperti saya, satu, jadilah pemimpin yang baik, pemimpin yang memberi contoh, bukan yang berbicara. Jadi kalau pemimpin yang memberi contoh, berbicara pun itu akan miring. Jangan sekali-kali menjadi pemimpin banyak berbicara, tidak ada bukti. Yang kedua, jadilah pemimpin yang selalu menggunakan waktu dengan tepat. Kalau pemimpin mengadakan suatu kegiatan, kalau harus tepat pada jam 8, laksanakan jam 8. Sehingga membiasakan, baik itu untuk teman kita ataupun siswa kita, mereka akan belajar dari sana. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang dikangeni, yang dirindukan, yang disayang oleh teman-temannya. Jadi jadilah pemimpin yang bijaksana, adil. Jangan berpihak ke sana ke sini, karena kita adalah pemimpin, bukanlah pribadi di rumah. Yang keempat, apabila nanti Ibu Paulina benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran, saya berpesan, jadilah pemimpin yang benar-benar diakui, yang benar-benar memahami, yang benar-benar mengetahui pembelajaran, mengetahui lebih awal dari orang lain. Jadi jangan pemimpin dapatnya dari orang lain, tapi jadilah pemimpin bahwa kita lebih satu langkah dari mereka. Yang terakhir, seandainya nanti Ibu Paulina benar-benar jadi pemimpin, saya pesankan kepada Ibu Paulina, jadilah pemimpin yang punya karakter yang betul-betul memahami. Kalau harus berbicara, berbicaralah dengan tegas. Kalaupun harus menyayangi, saya bilang dengan kasih sayang. Terima kasih, itu yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Suatu saat kalau Ibu Paulina menjadi seorang pemimpin, saya doakan Ibu Paulina menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan dengarkan apa kata dari teman. Jangan egois. Punya prinsip egois akan membunuh karakter diri kita sendiri. Amin. Terima kasih Bu untuk wejangannya Bu ya. Itu mungkin menjadi masukan untuk saya ke depannya jika mungkin saya menjadi seorang pemimpin pembelajaran. Nah, terima kasih untuk waktunya Ibu sudah rela atau mau diwawancarai untuk sementara ini ya. Terima kasih, saya izin. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ya. Kenalkan Bu, nama saya Paulina. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Palembang yang bertugas di SD Negeri 126 Palembang. Nah, pada hari ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai nilai-nilai kebajikan dalam mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran Ibu ya.
Nah, untuk pertama kali ini Bu, saya minta Ibu memperkenalkan diri dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tilawati. Saya di sini sebagai narasumber ya, Bu, ya, bisa dikatakan narasumber dari RA Anura Med Palembang. Di sini Bu, saya mempunyai beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Saya minta waktunya dan dijawab sebagaimana mestinya ya Bu ya. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, sini selama ini Bu, bagaimana sih cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mungkin dari pertanyaan itu tadi, yang pertama mengidentifikasi masalah dulu, apa yang terjadi gitu. Dan dicari siapa yang terlibat antara masalah itu atau fakta-fakta terhadap masalah tersebut. Kita harus melihat aturan yang berlaku juga. Nah, diimbangi dengan etika dan juga norma kekeluargaan dan keputusan yang kita ambil itu tepat tanpa merugikan siapapun di sekitar kita. Oke, berarti intinya di sini Ibu itu mengidentifikasi masalahnya dulu, kemudian mencari informasi yang akurat ya Bu ya. Baru kemudian itu apa namanya, kita lihat aturannya juga ya Bu, sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Ya, tidak merugikan satu sama lain. Ya, betul sekali Bu. Kemudian selama ini bagaimana sih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kebetulan kita juga pernah terjadi kasus ini di sekolah. Jadi yang pertama-tama kita tidak bisa kan melakukan si A salah atau si B benar, itu tidak bisa. Jadi pertama kita harus komunikasi dulu antara kedua pihak. Kita berbicara satu sama lain. Gitu. Nah, dari situ kita mengetahui siapa yang maksudnya kita harus mengetahui siapa yang ada yang benar dan salah kayak gitu. Tidak bisa kita harus memberikan ngejudge satu orang salah, satu orang benar. Jadi kita harus berkomunikasi dulu yang baik, berbicara dulu yang baik, di mana titik permasalahan yang mana, baru kita bisa menentukannya. Ya, berarti mempertemukan antara satu pihak dengan yang lain ya, kita konfirmasi dulu apa itu masalahnya. Ya, tidak mendengarkan dari pihak satu ke pihak lain, jadi tidak terlihat janggal lah. Iya, benar. Kemudian itu Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan Bu? Yang pertama mungkin kita memanggil kedua pihak tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, terus mencari keterangan apa yang terjadi dengan masalah tersebut kayak gitu, titik awalnya kayak gitu kan. Terus kita mengumpulkan juga saksi-saksi seperti guru kayak gitu kan, orang-orang yang di sekitar. Nah, kemudian baru kita mengambil keputusan yang kuat ya. Kemudian mendapatkan umpan balik juga dari kita diskusi tadi kan, gimana pendapat dari guru, saksi dan yang terlibat tadi satu sama lain kan. Kemudian barulah kita membuat keputusan. Oke, berarti intinya di sini Ibu berkolaborasi ya Bu ya, dengan guru yang lain supaya permasalahan tersebut tidak terlalu larut ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja sih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau menurut saya sih pertama kita harus melakukan dialog dengan kedua belah pihak yang permasalahan tadi ya. Kemudian melakukan pendekatan dengan pihak yang terkait, yang pastinya berkomunikasi dengan pendekatan tadi kan. Kemudian melakukan komunikasi tadi dengan ditanyain apa masalah titik permasalahan tadi dengan pihak pertama dengan pihak kedua gitu. Kemudian memberikan semangat penyelesaian bahwa tidak ada masalah itu tidak bisa diselesaikan, pasti ada jalan keluarnya kan ya. Terus melakukan komunikasi untuk mengetahui kepentingan tiap individu, kenapa dia melakukan ini, kenapa ada serangan balik kayak gitu contohnya kan pada masalah. Terus supaya tidak terjadinya, kalau anak-anak kan tidak terjadinya berdampak kepada anak-anak nantinya, entar satunya temennya nggak mau temenan, diejek kayak gitu kan, kayak gitu intinya kalau di sekolah temannya anak-anak. Oke, berarti kita lakukan dulu pendekatan ya Bu dengan pihak terkait tersebut, kemudian melakukan komunikasi, terus tidak lupa untuk memberikan semangat ya. Karena kan pasti anak-anak itu kan takut jadinya kalau kita doktrin kamu salah, kamu tidak. Benar
benar Bu. Apalagi ini anak-anak TK Iya, ya Bu ya. anak TK. Masih labil kayak gitu Iya, kan. ada rasa traumanya juga Iya, kan benar. mereka. Terus hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, mengambil solusi dari keputusan yang sama-sama penting. Jangan memberatkan si A atau si B atau memberikan. Jadi kita tuh sama-sama ada jalan keluarnya. Itu apa yang kita lakukan kan. Terus memberikan pengarahan ke masalah. Contohnya kalau di sini kan anak-anak supaya tidak terselesaikan, misalnya saling memaafkan bahwa melakukan pukul misalnya masalahnya tidak boleh, karena itu pertama ya sakit satu sama lain, terus itu menyakiti, itu kan perbuatan yang tidak baik gitu. Berarti diajarkan dulu ya Bu Iya, ya, dari awal ya Bu ya, dari iya. sejak dini tentang pemahaman tersebut ya Bu ya. Oke. Sebab akibatnya jadi anak-anak kan tahu kayak gitu solusinya. Kalau dia salah harus seperti ini. Iya, meminta maaf. Oke, ya, setuju Bu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya Bu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terus bentuk dan prosedur apa sih yang Ibu jalankan? Ya kalau seandainya masalahnya itu mendesak, harus diselesaikan detik itu juga yang pastinya kan, jangan ada kasih setengah waktu kayak gitu. Kalau untuk menyelesaikannya seperti yang saya jelaskan tadi, yang pasti memanggil kedua belah pihak, ataupun kalau seperti anak-anak TK ini kan dibantu dengan orang tua ataupun gurunya yang jadi saksinya. Jadi kita pun sebagai pemimpin, sebagai guru-guru kan tidak salah ambil keputusan. Berarti harus berkomunikasi juga dengan orang tua Iya, ya Bu ya? pasti. Atau mungkin komite sekolah, Iya, pengawas ya. ya. Ya pasti guru-guru karena kan ada di dalam kelas Iya, kan. benar. Jadi Terlibat langsung ya. Iya. Oke, benar. Kemudian adakah Bu seseorang atau faktor apa saja sih yang selama ini yang dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak, yang pastinya salah satunya guru karena di dalam kelas ya kan. Terus yang kedua yang pastinya ketua yayasan, karena saya juga di sini ya sebagai kepala sekolah kan pasti ada atasannya juga ya ketua yayasan. Jadi pasti itu. Kemudian melibatkan wali-wali murid juga kayak gitu kan. Itu ya Bu ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa sih yang Ibu bisa petik dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Kalau saya sebagai kepala sekolah sih, kita walaupun sebagai pemimpin kita tidak bisa mengejudge orang itu benar atau salah. Jadi segala sesuatu atau masalah itu harus dikomunikasikan dulu, yang mana ada saksinya, ada orang yang melihat, baru kita bisa memutuskan solusi atau permasalahan itu. Yang pasti harus ada pendamping juga, tidak bisa memutuskan langsung. Agar tidak merugikan ya Bu Iya, sama lain ya. Ya pihak dari sekolah ataupun murid atau orang-orang yang di luar. Oke. Ya. Jadi kalau saya simpulkan di sini, Ibu kalau mengambil keputusan itu pertama kali Ibu itu mempertemukan dulu dua belah pihak, kemudian mencari informasi, menggali informasinya apa yang terkait. Jadi kita itu tidak mendengar dari sebelah pihak. Iya benar. Nanti yang satu ngomong ini. Iya. Nah kemudian pertanyaan terakhir Bu, kira-kira nih Bu ya, saya kan seorang guru ya Bu ya. Jika saya nanti sebagai seorang pemimpin pembelajaran seperti Ibu kepala sekolah, apa sih yang Ibu ingin pesankan kepada saya dalam pengambilan keputusan ini? Kalau menurut saya sih, yang pastinya tidak mendengarkan bukan hati nurani, tidak egois kita untuk menjadi seorang pemimpin. Jadi harus mendengarkan. Memang untuk mendengarkan seseorang itu ada yang benar, ada yang salah. Tapi setidaknya kita punya hati nurani, kita punya tahu baik buruknya. Jadi selain dari komunikasi dari lingkungan, dari guru-guru, kita sebagai kepala sekolah, kita juga harus mempertimbangkan rugi dan ruginya. Keren ya. Terima kasih Bu untuk masukannya. Semoga kedepannya saya bisa itu sebagai masukan ya untuk saya ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya Ibu. Saya permisi dulu. Semoga sukses ya Bu. Iya.